Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMA, MA, SMK kelas 10 yang saya banggakan. Kali ini kita akan membahas materi PPKN Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran: siswa mampu menginterpretasikan pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembahasan yang akan kita bahas: yang pertama, wawasan Nusantara. Yang kedua, kedudukan, fungsi, tujuan wawasan Nusantara. Yang ketiga, aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Yang keempat, peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama adalah wawasan Nusantara. Makna wawasan Nusantara. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan. Nusantara berasal dari kata Nusa dan Antara. Nusa adalah pulau atau kesatuan pulau. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua dan dua samudera. Secara istilah, wawasan Nusantara berarti cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Asas wawasan Nusantara: kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, kesetiaan. Yang kedua adalah kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan: wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Fungsi: wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan: wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Yang ketiga adalah aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Aspek Trigatra adalah aspek alamiah yang meliputi letak dan bentuk geografis, keadaan dan kemampuan penduduk, serta keadaan dan kekayaan alam. Letak dan bentuk geografis. Letak geografis Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur, dilalui garis khatulistiwa yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator, sehingga Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Keadaan dan kemampuan penduduk. Faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional adalah sebagai berikut. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayahnya. Faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk. Komposisi atau susunan penduduk dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Distribusi penduduk harus seimbang untuk mewujudkan kesetaraan penduduk. Keadaan dan kekayaan alam. Sumber-sumber alam Indonesia sangat berlimpah. Sumber daya alam ada 2 bentuk, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui.
Aspek Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat, yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Hubungan antar gatra antara Trigatra dan Pancagatra serta antar gatra terdapat hubungan timbal balik yang erat yang dinamakan korelasi dan interdependensi, yang artinya sebagai berikut. Ketahanan nasional hakikatnya bergantung pada kemampuan bangsa dan negara dalam mendayagunakan gatra alamiah atau Trigatra sebagai modal dasar menciptakan kondisi dinamis. Ketahanan nasional adalah pengertian holistis di mana terdapat saling hubungan antar gatra dalam keseluruhan kehidupan nasional atau astagatra. Kelemahan salah satu gatra mengakibatkan kelemahan gatra lain. Ketahanan nasional Indonesia bukan suatu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu resultan keterkaitan yang integratif dari kondisi dinamik bangsa di bidang Ibu-Lexosbud Hankam. Hubungan antar gatra. Gatra geografi. Karakter geografi sangat mempengaruhi jenis, kualitas, dan persebaran kekayaan alam. Sebaliknya, kekayaan alam mempengaruhi karakter geografi. Antara gatra geografi dan gatra kependudukan. Bentuk-bentuk kehidupan serta persebaran penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter geografi. Sebaliknya, karakter geografi mempengaruhi kehidupan dan penduduknya. Antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam. Kehidupan dan penghidupan penduduk dipengaruhi oleh jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam. Demikian pula sebaliknya. Hubungan antar gatra dalam Pancagatra. Setiap gatra dalam Pancagatra memberikan kontribusi tertentu pada gatra-gatra lain. Sebaliknya, setiap gatra menerima kontribusi dari gatra-gatra lain secara terintegrasi. Bab yang keempat adalah peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Peran serta warga negara dalam upaya mewujudkan wawasan kebangsaan sangat penting untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang kokoh. Peran serta warga negara dalam implementasi wawasan kebangsaan atau wawasan Nusantara dilakukan dalam segenap aspek kehidupan, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik. Pelaksanaan undang-undang seperti undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu sesuai dengan hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus sesuai hukum yang berlaku. Menghormati hak asasi manusia. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. Dengan otonomi daerah, pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, misalnya memberikan fasilitas kredit mikro untuk mengembangkan usaha kecil. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya, mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang heterogen, misalnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah. Mengembangkan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia, kegiatan pariwisata sebagai sumber pendapatan, misalnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan keamanan. Pembangunan pertahanan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif karena merupakan kewajiban warga negara, misalnya memelihara lingkungan tempat tinggal, lebih disiplin, dan belajar kemiliteran. Membangun rasa persatuan sehingga ancaman suatu daerah menjadi ancaman bagi daerah lain. Membangun TNI yang profesional, serta menyediakan sarana prasarana bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia.
Wujud peran serta warga negara. Di lingkungan keluarga, menaati peraturan di lingkungan rumah, saling menghormati perbedaan pendapat, menghindari perselisihan antar anggota keluarga, tidak memaksakan kehendak, mengembangkan sikap kerjasama. Di lingkungan sekolah, membina sikap disiplin, menaati peraturan di sekolah, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, selalu berupaya membina persatuan dalam keberagaman, membina kerjasama, menerapkan kegiatan belajar mengajar secara maksimal dan kondusif, serta mengoptimalkan potensi diri. Di lingkungan masyarakat, membina sikap disiplin, selalu membina persatuan dan kesatuan, aktif dalam berbagai kegiatan positif, mengutamakan kepentingan umum, membina kerukunan beragama, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Demikianlah anak-anakku materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.